Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menjelaskan tentang beberapa penyebab mengapa data yang kita dapatkan tidak mendukung hipotesis penelitian yang kita ajukan. Yang pertama, validitas alat ukur rendah. Misalnya ada sebuah penelitian yang berjudul peranan kemandirian terhadap resiliensi. Di sini kemandirian misalnya dicontohkan oleh salah satu butir. Misalnya, meskipun tanpa bantuan orang lain, saya bisa menyelesaikan masalah saya sendiri. Kemudian, yang resiliensi diwakili oleh butir saya adalah orang yang mudah bangkit dari keterpurukan. Jadi, kita bisa membayangkan ketika orang menjawab ya pada butir yang pertama, yaitu orang yang mampu menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bantuan orang lain, dia juga akan menjawab ya pada butir yang kedua, sehingga dapat dikatakan ada korelasi yang tinggi antara kemandirian dan resiliensi dengan alat ukur ini. Kita lihat pada penelitian yang kedua, misalnya salah satu butir dari skala kemandirian yang dipakai adalah jika tidak terpaksa saya tidak akan meminta bantuan orang lain. Ini adalah indikator kemandirian. Kemudian yang kedua, saya orang yang memiliki rasa tanggung jawab. Kita lihat di sini, jika orang yang menjawab ya di sini artinya orang itu mandiri, belum tentu dia akan menjawab ya di butir ini, sehingga akan didapatkan korelasi yang rendah dari kedua variabel ini. Di sini kita bisa melihat gambaran contoh-contoh itemnya. Jika semakin banyak ya di kemandirian dan semakin banyak ya di resiliensi, maka akan tercipta korelasi yang tinggi. Namun jika pada butir-butir di kemandirian belum tentu ya, sementara di resiliensi juga belum tentu ya, maka akan didapatkan korelasi yang rendah. Kita contohkan pada penelitian yang lain, misalnya hubungan antara sense of humor dan kebahagiaan. Misalnya contoh butirnya adalah saya mudah tertawa ketika melihat sebuah komedi. Kemudian saya merasa kebahagiaan adalah karena keberhasilan saya. Kita asumsikan orang menjawab iya yang mudah ketawa ketika ada lawakan misalnya, dia belum tentu merasa bahagianya itu karena keberhasilannya. Bisa jadi bahagianya itu karena orang lain, karena situasi, atau karena faktor-faktor yang lain. Sehingga kita akan mendapatkan belum tentu ada korelasi yang tinggi antara keduanya, meskipun teorinya kuat, namun alat ukurnya kurang mewakili apa yang hendak diukur. Kita coba penelitian selanjutnya, penelitian yang keempat, hubungan antara kematangan dan dukungan sosial. Kita lihat, misalnya menjawab ya di sini, yaitu artinya dia dapat mengendalikan kemarahannya. Kemudian apakah orang tersebut menjawab ya di sini? Kita lihat bisa jadi karena orang-orang yang bisa mengendalikan kemarahannya itu akan dibantu oleh teman-teman karena menjadi pribadi yang menyenangkan misalnya, sehingga ada korelasi R atau korelasi yang tinggi di sini. Misalkan hubungan antara tinggi badan dan berat badan, misalkan Anda cukup tinggi, misalkan ya, apakah Anda cukup berat? Ya. Dari sini dapat kita lihat bahwa akan ada hubungan yang tinggi antara tinggi badan dan berat badan. Dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi validitas alat ukur yang rendah. Baik, kita beranjak ke faktor yang kedua. Faktor yang kedua adalah masalah dukungan dan hasil penelitian yang kurang. Seringkali kita melakukan penelitian dengan dasar teori yang kurang dan hasil penelitian yang kurang banyak. Jadi misalnya ada istilah inconsistent, misalkan inconsistent result of impact of information technology investment on firm performance, artinya teknologi informasi terhadap firm performance ini pengaruhnya rendah, TI terhadap performance perusahaan itu rendah. Jika kita replikasi, kemungkinan kita juga akan mendapatkan hasil korelasi yang rendah juga. Atau ada istilah inconclusive, misalkan impact of social security on national saving, itu di sini tertulis inconclusive, berarti kadang-kadang ada yang tinggi, kadang-kadang ada yang rendah. Nah, jika kita replikasi, kemungkinan juga akan seperti itu, bisa hasilnya tinggi, bisa juga hasilnya rendah. Atau ada juga yang jelas-jelas sudah mengatakan negligible effect atau efeknya itu sangat rendah sekali, sehingga jadi ketika replikasi ya kemungkinan besar kita akan mendapatkan korelasi yang rendah juga atau yang tidak signifikan. Nah, sekarang yang ketiga adalah masalah ukuran sampel kecil.
Kita lihat di dalam satu prinsip statistika, signifikan itu didapatkan ketika statistik hitung melebihi statistik tabel. Jadi misalkan kita melakukan uji T gitu, T hitung melebihi dari T tabel atau T data, atau kita misalkan menggunakan korelasi, R hitung lebih tinggi daripada R tabel. Nah, signifikan itu lebih cenderung mudah dicapai jika ukuran sampelnya besar. Misalkan R 0,05 tidak signifikan pada N10 tetapi signifikan pada N16. Kita lihat R 0,55 pada 10 itu kita tidak signifikan karena harus minimal 0,63. Kita tidak bisa mencapainya. 0,55 masih di bawahnya. Tapi pada sampel 16 itu di sini tertulis 0,55. 0,5 masih di atas 0,50 sehingga dapat dicapai signifikan pada sampel yang ini. Jadi semakin besar ukuran sampel itu tabel akan mengalami penurunan. Jadi ibaratnya itu adalah sebuah galah gitu ya. Galah pada N yang kecil itu tinggi sekali, namun galah pada N yang kecil itu rendah sekali. Bahkan mungkin 100 itu 0,1 korelasinya itu bisa jadi sudah signifikan. Yang keempat, variasi skor kurang. Misalkan ini adalah variabel X, ini variabel Y, ini variabel X, ini adalah variabel Y. Jika variabel X di sini itu variasinya tidak banyak, misalkan hanya 8 dan 9 saja skor yang ada, akan mengalami keterbatasan untuk mendapatkan korelasi yang tinggi. Beda dengan ketika variasinya banyak, akan memiliki korelasi yang tinggi. Yang lain adalah ceiling atau floor effect. Ketika floor atau individu-individu itu skornya cenderung di bawah, atau ceiling effect, individu-individu itu skornya cenderung di atas, maka akan didapatkan korelasi yang rendah juga. Jadi misalkan hubungan antara tinggi badan dan vitalitas, jika di situ tinggi badan rata-rata orang yang saya teliti tinggi-tinggi semuanya itu tidak ada variasinya, sehingga dampaknya terhadap vitalitas itu rendah. Demikian juga misalkan hubungan antara gizi dan kecepatan dalam memproses informasi, semua orang di sampel yang saya teliti itu bergizi semuanya, gizinya sangat kecukupan sekali, sehingga akan sulit mendapatkan hubungan yang signifikan. Jadi ibaratnya kita melakukan peranan, misalkan makan mempengaruhi kenyang. Jika semua orang di dalam sampel kita kenyang, maka efek makan di sini akan sangat rendah sekali dibanding dengan ketika kenyangnya itu bervariasi, sehingga makin banyak makan akan kelihatan pengaruhnya. Yang nomor 5, ada variabel pemoderasi. Variabel pemoderasi adalah variabel yang menentukan kuat lemahnya hubungan antar variabel. Jadi menentukan kuat lemahnya. Variabel pemoderasi bisa disadari sejak awal, sehingga kemudian dilibatkan menjadi variabel moderator. Namun kadang juga variabel pemoderasi ini baru disadari ketika kemudian analisis dilakukan berdasarkan data yang didapatkan. Jadi misalnya gaji tidak terbukti mempengaruhi performansi karyawan. Loh, kok bisa? Gimana penelitian kok bisa menemukan hal tersebut? Ternyata setelah dieksplorasi, ternyata sampel kita sangat khas. Perusahaan tempat sampel kita bekerja itu secara rutin mengalami kenaikan gaji, sehingga kita tidak bisa melihat efek gaji terhadap performansi. Ada kekhususan, keunikan di dalam variabel tersebut yang menyebabkan gaji yang harusnya mempengaruhi performansi itu tidak cukup untuk memberikan pengaruh. Oleh karena itu, Anda harus memahami karakteristik partisipan Anda sebelum melakukan penelitian atau sampel penelitian Anda. Misalnya dalam sebuah eksperimen, kemudian Anda menemukan, loh, kenapa kok pemberian makan tidak meningkatkan kekenyangan gitu. Ternyata eksperimen yang Anda lakukan itu makannya itu mengandung alergi, sehingga tidak malah kenyang, malah justru lapar karena muntah-muntah misalnya. Atau mengapa tidak ada hubungan antara efektivitas komunikasi kelompok dengan kinerja? Harusnya itu kan efektivitas komunikasi semakin bagus, kinerja semakin bagus. Ternyata Anda melakukan penelitian di kelompok marketing multilevel. Ini marketing multilevel itu kan sangat kompetitif. Individu-individu berkompetisi untuk menjadi level yang di atas, sehingga ketika mereka bekerja sama itu justru akan menurunkan kecepatan. Nah, agar tahu variabel pemoderasi, jangan sungkan-sungkan untuk ketika mengambil data, jangan sungkan-sungkan untuk menambahkan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan tentang demografi.
seringkali saya menjumpai mahasiswa mengambil data hanya berisi nama, usia, kemudian jenis kelamin. Ini kan sangat sayang sekali. Jika kita misalkan menemukan hal-hal yang baru, hal-hal yang tidak signifikan, kita bisa mengeksplorasi. Jangan sungkan-sungkan untuk menambahkan informasi yang kita dapatkan dari sampel. Yang keenam, model yang dipakai karena tidak tepat. Ini misalkan hubungan antara stres dengan performance. Ini performansi. Kita lihat ketika menaiknya stres, itu performance akan meningkat. Tapi justru ketika stres bertambah, semakin bertambah, melewati puncak dari orang yang bisa memiliki ambang tentang stres, itu performansi justru akan menurun. Jika dilihat, ini adalah model non-linear. Jika kita menggunakan regresi berganda atau korelasi Pearson, itu pasti korelasinya akan rendah. Bisa jadi ketika kita menemukan penelitian seperti ini, kita harus meng-cutting. Penelitian saya hanya orang-orang yang stresnya rendah, atau penelitian saya hanya pada stres yang tinggi, sehingga tercipta korelasi yang tinggi di antara data-data tersebut. Ini juga hasil penelitian seorang kolega di Fakultas Psikologi UGM. Jadi dia menemukan hubungan antara kesesakan dan agresivitas itu mengikuti pola seperti ini, pola logistik. Kita lihat di sini, kesesakan adalah perasaan merasa sesak. Jadi dengan adanya bangunan-bangunan yang tumbuh di sekitarnya, hotel-hotel yang tumbuh di sekitar lingkungannya, dia merasa sesak gitu, kemudian akan meningkatkan agresivitas. Namun agresivitas itu tidak akan muncul pada level tertentu. Agresivitas itu masih konstan. Kita lihat di sini, ketika semakin sesak gitu, misalkan dia mendapatkan lingkungannya semakin sesak, ada satu ambang yang dia bisa menerima, agresinya tidak bertambah. Namun ketika dia sudah melewati ambang kesabarannya, ambang penerimaan terhadap kesesakannya, itu barulah agresinya naik. Barulah dia kemudian melawan lingkungannya yang sesak itu, coret-coret, kemudian agresivitasnya menjadi naik berkelahi dengan kampung yang lain. Bisa jadi seperti itu. Sehingga jika kita menerapkan linear di sini ada beberapa varian yang tidak dijelaskan oleh linear, sehingga korelasinya akan rendah. Jadi ini akan cocok sekali ketika diterapkan model non linear. Ini salah satu yang menyebabkan kenapa korelasi atau prediksi tidak signifikan. Yang ketujuh, seringkali ada variabel-variabel yang bersifat non linear di psikologi. Jadi misalkan harga diri itu cukup bagus ketika hanya misalkan ini rendah, ini moderat, ini adalah tinggi. Harga diri itu akan memberikan efek yang sangat tinggi itu ketika moderat. Tapi ketika harga diri terlalu tinggi, itu justru akan menurunkan. Demikian juga harga diri yang rendah itu akan menurunkan performansi. Harga diri tinggi itu cenderung akan melihat dirinya sendiri sebagai yang terbaik, memuja dirinya sendiri. Mirip halnya Fir'aun baru seperti itu. Orang lain tidak ada apa-apanya selain saya. Jadi ini ibaratnya harga diri itu adalah variabel yang bersifat non-linear juga. Demikian juga kontrol diri. Kontrol diri yang bagus adalah kontrol diri yang optimal. Tidak kendur, tidak terlalu kendur, tapi juga tidak terlalu tinggi. Harga diri yang kontrol diri yang tinggi, orang akan seakan-akan menjadi sufi sehingga tidak mau apapun terhadap keinginannya, sehingga dia tidak bisa bergerak maju, tidak mau untuk melawan perubahan, memberikan aspirasi, menentang anti kemapanan dan sebagainya. Demikian juga ekstraversi. Jadi variabel-variabel ini jika dikaitkan dengan variabel-variabel tertentu akan memberikan dampak yang tidak signifikan, dan memang lumrah karena variabel-variabel tersebut ada variabel-variabel yang non linear. Kemudian yang 8 adalah variabel-variabel yang sifatnya temporer atau variabel-variabel yang bersifat temporer. Ini alfanya atau reliabilitasnya itu biasanya itu rendah, karena bisa jadi ketika diukur pada pagi hari dan pada siang hari itu sudah berbeda, atau pada pengukuran di item yang 1 dan di item yang 20 itu sudah berbeda, sehingga ketika dikaitkan dengan yang lain, ini ada banyak acaknya, demikian variabel yang lain juga ada banyak acaknya,
Apakah korelasi yang tinggi bisa didapatkan? Tentu saja tidak. Jadi acak-acak itu akan mendapatkan korelasi yang rendah. Demikian juga sikap, bisa jadi sikap itu dipengaruhi oleh kondisi seseorang, sehingga misalkan hubungan antara kematangan politik berkaitan dengan sikap terhadap kebijakan pemerintah bisa jadi berubah, karena sikap itu berkaitan dengan temporer. Bisa jadi sikapnya berubah antara pagi dan siang. Ibaratnya ini trait itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan kepribadian, itu sangat stabil, juga kompetensi. Namun status dan sikap itu adalah korelasi, sesuatu yang bersifat temporer. Jadi penelitian yang pertama dan penelitian yang kedua akan menghasilkan korelasi yang lebih tinggi pada penelitian yang pertama daripada yang kedua. Selanjutnya yang kesembilan adalah teknik analisis yang dipakai. Dengan penggunaan teknik analisis statistik yang dipakai itu yang cukup akurat, yang cukup sesuai, maka kita akan mendapatkan hasil yang signifikan. Teknik yang bagus, misalkan kita akan membuang semua outlier, atau kita melakukan uji kognitif, uji statistik yang pas, misalkan harusnya ANAFA tapi dia menggunakan uji T misalkan, itu juga bisa menghasilkan kesimpulan statistik yang misleading. Juga ada kontekstualisasi analisis, yang awalnya itu adalah regresi, kemudian kita tambahkan dengan kontrol, kita lakukan regresi secara terpisah. Misalkan regresi terpisah, ini untuk perempuan, ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Bisa jadi yang awalnya tidak signifikan, tapi bisa jadi juga signifikan. Oke, yang terakhir, ketika ujian, manakah yang boleh saya katakan pada penguji atau saya sampaikan pada naskah publikasi yang saya tulis untuk manuskrip? Jawabannya adalah jangan salahkan desain penelitian. Misalkan ada penguji bertanya, kenapa data hasil penelitiannya tidak mendukung hipotesis penelitian? Kemudian Anda menjawab, alat ukurnya tidak valid, Pak. Kemudian penguji akan jawab, ya sudah tahu alat ukurnya tidak valid kok tetap dipakai. Ya udah, ambil data lagi, pakai alat ukur yang valid ya. Nanti kita ketemu lagi di ujian selanjutnya. Teng tong. Kemudian situasi yang lain, kenapa kok tidak signifikan ya uji statistiknya? Nah, Anda dengan yakin menjawab, sampelnya kurang, Pak. Pengujinya, oh oke, kita ujian lagi ya, tambahkan sampelnya, kemudian saya tunggu di ruangan ini nanti setelah siap. Nah, kita bahas masalah ini pada video yang akan datang. Baik, semoga bermanfaat. Materi ini bisa didapatkan di bagian deskripsi video. Pertanyaan dan tanggapan sangat dipersilahkan. Untuk request tema yang akan divideokan, teman-teman dapat menulis di bagian diskusi. Kemudian jangan lupa untuk subscribe untuk mendapatkan kabar terbaru video dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.